Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Idris Darwis SS. Dengan nomor induk mahasiswa 2024 MK 20019. Saat ini menempuh pendidikan di program studi Magister Keuangan Publik pada Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi sosial dan public entrepreneurship, inovasi untuk dampak sosial dan pelayanan publik sebagai salah satu persyaratan atau tugas yang diberikan oleh dosen kami Dr. Laude Amijaya Kamludi MADM KP. Baik, untuk pertama ini kita akan membicarakan tentang konteks strategis dan tren global. Ada 4 hal yang diperhatikan dalam konteks strategis ini, antara lain yaitu pertama, SDGs sampai dengan 2030 atau Sustainable Development Goal, di mana kerangka global yang mendorong lahirnya solusi inovatif untuk masalah kemiskinan, iklim, dan kesenjangan. Yang kedua dari public governance, yaitu pergeseran peran pemerintah dari penyedia tunggal menjadi fasilitator kolaborasi lintas sektor. Yang ketiga adalah impact investing atau di mana aliran modal global yang mencari dampak sosial positif berdampingan dengan keuntungan finansial. Yang keempat adalah digital shift, yaitu teknologi sebagai enable utama untuk solusi skala besar dan transformasi pelayanan publik. Baik, memahami social entrepreneurship. Apa sebenarnya social entrepreneurship atau keuangan sosial ini? Keuangan sosial ini bukan sekedar CSR atau social responsibility atau charity. Ini adalah pendekatan yang menggunakan prinsip bisnis untuk menyelesaikan masalah sosial secara berkelanjutan. Karakteristik utamanya adalah dual mission, yaitu mencari dampak sosial sambil menjaga keberlangsungan finansial. Contoh mudahnya, sebuah kafe yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Mereka menjalankan bisnis yang profitable, tetapi sekaligus memberdayakan. Mereka mengukur kesuksesan tidak hanya dari laba, tetapi dari social return on investment. Berapa besar dampak sosial yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Profit yang didapat biasanya diinvestasikan kembali untuk memperluas dampak sosial. Lalu bagaimana dengan public entrepreneurship? Ini adalah penerapan mindset kewirausahaan dalam organisasi publik. Tujuannya membuat birokrasi lebih inovatif, efisien, dan responsif. Ide dasarnya adalah birokrat tidak hanya sebagai administrator, tetapi sebagai inovator pelayanan publik. Mereka proaktif mencari solusi, berkolaborasi lintas departemen, dan berani mengambil risiko terukur untuk terobosan. Bentuk terobosan inovasi ini bisa beragam, dari inovasi kebijakan, penyederhanaan prosedur, hingga pemanfaatan teknologi untuk layanan digital. Intinya adalah bagaimana membuat pemerintah bekerja lebih cerdas, bukan bekerja lebih keras. Nah, mari kita bandingkan keduanya. Social entrepreneurship biasanya berasal dari sektor swasta atau masyarakat sipil dengan legitimasi dari dampak sosial yang dihasilkan. Pendanaannya dari pasar, investasi sosial, atau hibah. Sementara public entrepreneurship bekerja dalam birokrasi dengan legitimasi dari mandat hukum. Pendanaannya berasal dari APBD, APBN, dan retribusi. Fleksibilitasnya lebih terbatas karena harus mengikuti prosedur dan regulasi. Titik temu keduanya ini adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka berbagi mindset inovasi dan semakin sering berkolaborasi dalam kemitraan publik, swasta, sipil. Mari kita lihat contoh nyata. Dari social entrepreneurship, kita punya contoh batik dan narhadi, di mana melestarikan budaya
sambil memberdayakan pengrajin di lingkungan sekitar. Atau waste for change, yaitu menangani sampah dengan model bisnis yang lengkap. Dari public entrepreneurship, itu kita contoh dari negara Estonia dengan e-residence-nya, di mana pemerintah yang entrepreneurial menciptakan negara digital. Di Indonesia, itu kita punya aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini menunjukkan bagaimana sektor publik bisa berinovasi cepat saat krisis. Apa pelajaran dari studi kasus ini? Yaitu kita membutuhkan kepemimpinan yang visioner, adopsi teknologi, dan kolaborasi multi pihak menjadi kunci sukses dalam menerapkan kedua hal ini. Tantangan dan dilema krisis. Tentu ada tantangan. Social entrepreneurship menghadapi mission drift, yaitu godaan mengorbankan misi sosial untuk keuntungan. Juga dilema antara memperluas jangkauan atau memperdalam dampak dari usahanya. Dari public entrepreneurship, itu tantangannya bergula dengan budaya birokrasi yang hierarkis dan risiko average. Inovasi bisa terhambat oleh prosedur atau berganti dengan perubahan kepemimpinan. Tantangan bersama dari kedua hal ini adalah bagaimana mengukur dampak jangka panjang dan membangun ekosistem pendukung. Tidak mudah memang mengubah mindset dari bisnis as usual menjadi business for impact. Guna menganalisis fenomena ini, kita membutuhkan landasan teori. Yang teori pertama yaitu theory of change. Itu membantu kita merancang dan mengevaluasi intervensi sosial. Yang kedua adalah public value theory dari Mark Moore, membantu kita memahami bagaimana manajer publik menciptakan nilai. Ada juga institutional theory, itu membantu kita untuk menganalisis perubahan norma organisasi. Dan yang terakhir adalah stakeholder theory, yaitu membantu kita untuk mengelola hubungan kompleks dengan berbagai pihak. Beberapa pertanyaan yang menarik dari ini adalah bagaimana organisasi hibrid mengelola logika bisnis dan sosial yang berbeda. Faktor apa yang membuat inovasi bertahan dalam birokrasi? Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi yang menarik ke depan. Lalu, apa peran kita? Jadi yang pertama, sebagai research atau analisis peneliti, yaitu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Yang kedua, sebagai agen perubahan dalam organisasi, yaitu menerapkan prinsip entrepreneurial di tempat kerja kita. Yang ketiga, sebagai fasilitator dan jembatan, yaitu menerjemahkan pengetahuan akademik untuk praktisi. Serta yang keempat, sebagai calon pemimpin, yaitu membangun visi yang menggabungkan nilai sosial, inovasi, dan keberlanjutan. Kita berada di posisi unik, yaitu memahami teori akademis sekaligus mengalami realitas praktis. Ini menjadi modal berharga untuk kontribusi. Sebagai penutup, social dan public entrepreneurship bukan sekedar tren, tetapi sebuah paradigma baru dalam menyelesaikan masalah publik. Dibutuhkan empati sosial, ketajaman bisnis, dan pemahaman tentang tata kelola. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membangun ekosistem pendukung dalam bentuk regulasi yang tepat, pendanaan yang memadai, dan budaya yang menghargai inovasi. Sekian beberapa hal yang telah kami sampaikan atau paparkan terkait social dan public entrepreneurship. Semoga kita semua mampu menjadi inovator-inovator baru dalam melahirkan kebijakan-kebijakan publik sebagai seorang ASN dan mampu memberi kontribusi terhadap lingkungan kita sekitar sebagai seorang social entrepreneur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.